berfellowship dengan teman-teman seiman. Kami berdoa Bapak agar hari ini firman yang kami akan dengar tentang story of Ayub ya Bapak bisa menjadi story yang hidup, dan kami pulang bukan hanya mendengar tapi juga melakukannya, dan hidup kami diubahkan menjadi lebih baik. Pimpin supaya yang keluar dari mulut ini, dan juga agar apa yang keluar bisa yang terbaik buat jemaat mendengarnya, dan juga berkati telinga-telinga yang mendengar agar bibit dan seed yang ditabur ini jadi tumbuh yang baik dan subur, dan orang bisa berbuah-buah. In Jesus' name we pray. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Kita doa tutup aja kali ya. Amin ya. Kita sangat diberkati hari ini dengan semuanya, dengan familiar seed-nya. Terima kasih. Ada relate juga nih sama khotbah saya nih. Padahal kita nggak janjian ya, cuman kita bisa kebetulan banget nih bicara tentang struggle, bicara tentang setback, bicara tentang difficulties in life, tapi kita bangkit kembali. Oke, hari ini kita bicara tentang restoration, dan nggak lain kalau bicara restoration masih relate dengan topik kita dalam 2 bulan ini, yaitu apa? Bounce back. Oke, kita buka sama-sama ayatnya. Kalau Anda buka aja di kitab Ayub. Kalau tidak ada Alkitab bisa lihat di depan. Oke, saya langsung di depan ya. Oke, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama siapa? Ayub. Ayat 1 sampai 5. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saleh, jujur, ia takut akan Allah dan juga menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelahnya. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguruskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, yang menarik, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Oke, senantiasa. Kita balik lagi ke depan ya, tadi yang ayat pertama. Kita cepat aja. Saya sebenarnya udah membaca ini, merenungkan ini sudah dari 2 minggu lalu pas lagi pikir tentang bounce back. Aku pikir minggu kedua aku bakal ngomong tentang Ayub, tapi minggu pertamanya aku bakal bicara tentang Maika dan siapa? Samson. Dan hari ini kebetulan lumayan banyak bacaannya, jadi saya coba singkat aja ya. Dan aku mau bahas Ayub punya cerita hari ini, sesuatu yang luar biasa, karena saya mau lihat cerita ini karena ini salah satu kisah nyata yang boleh dibilang salah satu kisah nyata yang paling tragis. Oke, yang bukan yang paling tragis tapi salah satu yang paling tragis. Dan tetapi Alkitab memberi ending yang happy buat cerita ini. Semua tahu happy ending dari cerita ini. Dan juga Alkitab menceritakan introduction yang saya bilang sangat baik tentang pribadi Ayub. Bagaimana Ayub dibuild ceritanya dari ayat 1 sampai 5, bagaimana dia punya kepribadian adalah good dan godly. Betul? Good. Benar gak sih? Dia sangat baik. Dan dikatakan bahwa dia orang yang saleh, jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Wow, oke. Yang jomblo di sini cari suami yang kayak begini. Amin. Yang jomblo cari istri kayak gini. Oke. Saleh, jujur, takut Allah
dan menjauhi kejahatan. Perfect. Oke. Lalu dikatakan juga Ayub mempunyai 10 orang anak. Oke, dia 10 orang anak. Dan di ayat ketiga diceritakan dia mempunyai kekayaan yang sangat lumayan. Oke, dia bukan cuma lumayan, tapi di Alkitab mencatat bahwa ia adalah orang yang terkaya. Orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi dia lumayan gak susah lah ya. Orang yang lumayan comfortable. Dan tapi pada satu hari, dia juga selain itu juga saya mendengar juga dia anak-anaknya juga dia terbiasa berkumpul dengan anak-anaknya, dan anak-anaknya karena orang terkaya suka ngadain party dan mereka bergiliran membuat party di rumah makan masing-masing. Dan yang saya senang banget, Ayub sebagai bapak responsible banget just in case kalau anak-anaknya berbuat dosa. Jadi dia membuat korban bakaran sejumlah mereka sekalian, dan mungkin anak-anak mereka berbuat dosa. Dan kita lihat bahwa orang-orang pada satu hari apa yang terjadi? Sesuatu yang major, yang tragedi terjadi. Tragedi yang boleh dibilang berseri. Saya semua udah tahu, cuman teman-teman mungkin ada yang belum baru lahir, baru kenal dengan Alkitab, mungkin kita baca lagi ya. Dia mengalami tragedi yang berseri. Bukan cuma drama Korea yang berseri, ini tragedi yang berseri dan tidak tidak berkesudahan. Orang tidak berkesudahan sukacitanya, tidak berkesudahan kesusahannya. Nah, lalu kita lihat di ayat yang 13 udah mulai disebut bahwa satu hari 3 anak-anaknya laki-laki dan perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Datanglah seorang pesuruh pada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membalik, saya highlight berkat-berkat dia yang disikat habis pada masalah tragedi ini. Lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Apa yang terjadi? Datanglah orang-orang Sheba menyerang, lalu memukul penjaganya juga dan dengan senjata mata pedang, sehingga hanya dia sendiri yang survive, sehingga dapat memberitakan hal itu kepada Tuhan. Itu tragedi yang pertama. Lalu sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain yang berkata, api telah menyabar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing dombanya dan penjaga-penjaganya. Jadi udah lembu sapi, sekarang kambing dombanya, penjaga-penjaganya kena hajar lagi. Dan hanya dia lagi, ada satu orang lagi yang luput, dan sehingga bisa cerita tentang apa yang terjadi. Lalu sementara orang itu bicara, ada lagi door knocking lagi, ada bell ring lagi, bilang bahwa orang Kasdim membentuk 3 pasukan dan lalu menyerbu onta-ontanya dan merampas serta memukul penjaganya lagi dan memakan mata pedang, dan lagi-lagi hanya satu orang yang luput dan dapat memberitakan hal itu kepada Tuhan. Jadi udah tiga tragedi ya berturut-turut ya, udah 3 seri yang berturut-turut bermasalah. Lalu sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain berkata, siapa lagi sekarang? Anak-anaknya Tuhan yang laki-laki dan perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun, dan apa? Satu lagi harta bendanya disikat lagi, seri problem lagi, rumahnya dilanda dan ambruk, dan bukan cuma ambruk tapi membunuh, menghabisi anak-anaknya yang sedang di dalam rumah. Dan lagi-lagi hanya dia sendiri yang luput dan dapat menceritakan hal tersebut pada Tuhan. Dan dikatakan apa? Ayat yang ke-20, dia mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya, dan kemudian sujudlah ia dan menyembah. Saya pas baca ini, saya yakin banget ada level kedewasaan, ada level maturity dalam saat kita, atau kalau kita menghadapi tragedi yang seperti Ayub alami. Ada level kedewasaan yang spesial. Dan karena dia masih tetap menyembah Tuhan.
Halo, dia masih tetap menyembah Tuhan. Berapa banyak kita nggak bisa menyembah Tuhan, padahal nggak ada masalah seperti Ayub? Halo, berapa banyak dari kita susah banget menyembah Tuhan, padahal nggak ada masalah seperti Ayub? Look at Ayub. Pada saat dia mengalami tragedi, dia masih tidak lupa yang namanya worshiping God. Tidak pernah dia tidak lupa untuk worshiping God. Idealnya kita dibangun gereja ini dan bertumbuh bersama, ada kedewasaan dalam spiritual, ada spiritual maturity, dan tetap menyembah Tuhan, tidak melihat circumstances di dalam hidupmu, oke? Tidak peduli kondisi, tak lagi happy tidak susah untuk kita worshiping God. Pada saat kita susah, pada saat diceritain oleh Ferdi tadi, bagaimana kita masih bisa tetap worshiping God? That require a special maturity, betul teman-teman? Dan ayat 21 sangat memberkati saya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Pada mungkin teman-teman yang kenal saya dari Wellington, tahun Desember 2012, saya mengalami satu tragedi atau mengalami satu masalah yang lumayan besar. Tapi saya nggak bisa ceritain secara detail. Intinya keluarga kita saat itu belum ada anak, tapi keluarga kita dilanda suatu problem yang bisa mengacaukan semua hubungan pernikahan kita, istri saya, dan juga posisi saya di New Zealand. Pendek cerita, ini adalah ayat yang sangat menguatkan saya. Saya menyadari bahwa segala yang saya punya, even dari baju yang saya punya, it means nothing. Karena I come to this world with nothing, and I'm going to leave this world with nothing. Everything in between adalah a blessing, adalah a grace of God. Jadi pada saat itu saya merasa bahwa apa yang saya pegang selama ini only temporary. Apa yang saya pegang selama ini tidak menjamin kebahagiaan. Apa yang saya punya saat ini tidak menjamin hubungan saya dengan keluarga. Dan ayat ini sangat memberkati saya, karena pada saat the moment of the lowest point of my life, ayat ini stood up dan mengingatkan saya bahwa problem will come, setbacks will come, tragedy will come. Ingat, kita tidak sendirian tadi, betul? Kita datang ke dunia with nothing. We gonna live this earth with nothing. What is in between will be a blessing. Itu perlu dicatat di ayat 22 bahwa dari kesemuanya itu, dari seluruhannya itu, dari all things yang happen tentang hidup Yakub, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saya mau lihat dan bicara tentang hal ini karena pada satu poin dalam hidup, saya nggak tahu Anda pernah mengalami tragedi seperti yang saya alami, atau Anda pernah mengalami yang tragedi yang besar, atau mungkin satu hari Anda akan mengalami tragedi yang besar seperti mungkin mirip seperti Ayub. Tapi ingat bahwa mungkin tragedi dan masalah yang besar show up di pintu rumahmu uninvited. Pertanyaan yang besar adalah, halo teman-teman, apa pertanyaan besar? Bagaimana kita respon? Bagaimana kita respon pada saat kita mengalami tragedi besar? Bagaimana kita respon? Ingat Ayub. Lalu apa kata-kata yang keluar dan apa tindakan kita? Level kedewasaan rohani ini akan reflected dengan bagaimana kamu respon. Saya ulang ya. Level ke maturity kalian akan reflected bagaimana kita respon pada saat kita menghadapi tragedi seperti yang hari. Dan kita mungkin bisa respon marah sama Tuhan.
Kita bisa mungkin respon kecewa sama Tuhan. Kita mungkin bisa respon tidak mau ngomong sama Tuhan. Kita mungkin bisa respon tidak mau ada urusan-urusan sama pelayanan. I'm gonna quit church. I'm gonna quit ministry. Mengutuki orang, menyalahi orang. Oke? Lose control. Tapi Ayub dalam semuanya itu tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Lalu belum selesai tragedi yang dihadapi Ayub, apalagi yang dialami dia. Di ayat 2 sampai 7, dia mengalami apa? Sakit, mengalami sakit. Ayub sakit. Pikir kita ini sudah paling parah ya, udah bertubi-tubi, dihajar, lalu sakit, lalu apa yang terjadi lagi? Dia ayat ke-9. Apa? Ini yang menurut saya yang paling parah. Istrinya berkata, bertekunlah, masih mempertanyakan mempertanyakan faith-nya Ayub, mempertanyakan dia punya apa yang Ayub sudah lakukan selama ini, mempertanyakan bagaimana ketekunanmu menghasilkan reward yang demikian. Kenapa kamu masih melayani Tuhan? Kenapa kamu masih menyembah Tuhan? Kenapa kamu masih mencintai Tuhan setelah apa yang kamu alami ini? Mengapa Tuhan biarkan semua hal ini terjadi? Seringkali ini pertanyaan yang paling besar juga. Kalau tanya orang tua kita sama teman kita, ini pertanyaan yang paling besar. Mengapa Tuhan biarkan kita mengalami ini? Mengapa Tuhan membiarkan kita mengalami ini? Dan salah satu pertanyaan belum sampai di sini. Di Ayub 2 ayat 11 sampai 13. Setelah saya nggak tulis itu, Anda bisa buka sendiri. Setelah apa yang terjadi pada Ayub, dikatakan 3 sahabatnya datang kepada Ayub. Sahabatnya siapa namanya? Nggak penting amat sih, nggak ditulis di nggak dibahas banyak di kita. Si Elifas, si Bildad, sama si Sofar datang menjenguk. Mereka duduk bersama selama berapa? Selama 7 hari. Dan di Alkitab mengatakan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Pada saat Ayub mengalami kesusahan ini, selama 7 hari 3 temannya tidak mengatakan sepatah kata pun. Dan untuk ini saya nanti mau sangat respect sama Ayub, sangat mengagumi teman-teman ayah Ayub, salut sama teman-temannya Ayub. Dia tetap keep the mouth shut when the trouble started. Karena kita suka bermaksud baik pada saat teman kita berbelasung kawan, tapi seringkali kita tidak tahu apa kata-kata yang harus kita katakan, betul? Dan makanya perlu juga gereja kita atau teman-teman belajar tentang ministry of silence. Oke? Belajar untuk be quiet pada saat teman kita kesusahan. Dan karena being present, dengan kamu hadir, it means a lot. Ya kan? Dan tidak say anything. Dan kita menyadari bahwa pada saat 3 teman Ayub buka mulut, dari situ Alkitab menulis panjang lebar sebanyak 29 pasal yang isinya menyalahkan Ayub. Begitu teman yang buka mulut, isinya hanya menyalahkan Ayub. Setiap kata-kata mereka salahkan Ayub. Dan you want to have a problem. Dan Alkitab mengatakan nanti di pasal 42 bahwa semua yang teman-temannya katakan adalah tidak benar. Jadi kenapa Tuhan izinkan bencana terjadi pada orang-orang yang baik? Itu pertanyaan besar saya selama beberapa hari ini. Mengapa Tuhan izinkan bencana kepada orang-orang yang baik? Lalu
Saya sempat merenungkan, sempat juga baca-baca, dan juga kadang-kadang kita membuat asumsi yang salah. Kadang-kadang kita simpulkan dalam kasus Ayub ini bahwa dia adalah orang yang saleh, jujur, fear of God, giving. Dia tahu dia sangat saleh, dia sangat taat, banyak pray, hate doing something evil. Dan saya lihat dan kenal good people alami masalah besar. Oke, tapi kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi pada mereka? Kenapa Tuhan biarkan ini terjadi pada dirimu? Masalahnya bukan dengan pertanyaannya, masalahnya adalah dengan kita membuat beberapa asumsi. Pertanyaan apa tadi? Why does God allow bad things happen to good people? Ini kita asumsi pertama adalah orang-orang baik deserve good things. Okay? Orang-orang baik deserves good things. Orang-orang baik kita tahu bahwa deserves good things. Tapi pada saat hal-hal yang gak baik terjadi pada orang-orang baik, kita mengatakan apa? Tuhan tidak adil, Tuhan tidak fair. Saya mau tarik satu kesimpulan bahwa saya mau katakan bahwa tidak semua orang is perfectly good. Benar-benar tidak semua orang is perfectly good. Tidak semua orang adalah perfectly baik. Kita tahu bagaimana talk good. Kita tahu bagaimana cara dress good. Kita tahu bagaimana smile good. Kita tahu bagaimana caranya luar apalagi cut your hair good. Oke? Tetapi di belakang eksterior yang di belakang luar ini semua belum tentu kita seperti demikian. Oke? Kita menilai good people berdasarkan apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat, kita bisa menilai good people. Tapi God knows the perfectly good people siapa. Alright? Dan orang-orang baik, tidak semua orang-orang adalah orang-orang yang baik. Lalu yang kedua, orang-orang yang baik deserve fairness. Orang-orang yang baik deserve keadilan. Makanya kita bilang Tuhan tidak adil. Oke? Aku nggak mau sebenarnya kadang-kadang kalau Tuhan treat me fair, maksud saya adalah saya takut kalau seandainya Tuhan beri apa yang aku deserve. Saya ulang ya. Saya sebenarnya takut kalau seandainya Tuhan memberi apa yang saya deserve. Deserve bahasa Indonesia apa ya? Layak dapatkan. Oke? Suatu yang menakutkan kalau seandainya Tuhan memberi apa yang saya deserve. Karena aku gak lepas dari berbuat kesalahan. Aku gak lepas dari berbuat dosa. Setiap hari aku mungkin dalam berpikir saja udah berbuat dosa, let alone berbicara. Kalau I deserve what I have done, mungkin aku ujung-ujungnya bisa bermasalah. Tapi I thank God, Tuhan tidak beri apa yang you deserve. Okay? Yang ketiga, asumsi ketiga, orang-orang jahat deserve apa? Bad things. Orang-orang jahat deserve, layak mendapatkan hal-hal yang jelek, yang tragedi. Oh, kamu jahatin orang tua kamu sih, makanya kamu deserve untuk dipunish. Okay? Kamu sih curang dalam hal ini, makanya kamu deserve untuk ini. Tapi di Matius 5:45 dikatakan, Matius 5:45 dikatakan, karena demikianlah kamu menjadi anak Bapa di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik,
dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Tuhan mencintai semua orang di dunia. Halo? Tuhan mencintai semua orang di dunia, baik orang baik maupun orang jahat. Bagaimana kita tahu? Karena Yesus kasih bukti. Dia menurunkan hujan pada orang yang baik dan juga pada orang yang tidak baik. Dia memberi matahari bersinar pada orang yang baik dan tidak baik. Dia memberikan berkat kepada semua orang, tidak peduli apa salah mereka. Saya mau coba jawab pertanyaan ini. Kenapa Tuhan izinkan hal-hal yang tragis bisa terjadi di hidup? Ada 3 poin, ada 4 poin. Cuma 4 poin, habis itu kita break. Oke, yang pertama, Tuhan cuma katakan bukan penyebabnya. Apa yang terjadi pada hidup Ayub bukan Tuhan penyebabnya. Tuhan tidak the creator of your drama. Betul teman-teman? Tuhan bukan menciptakan drama dalam hidupmu. Di Yakobus 1 ayat 17 dikatakan apa? Setiap pemberian yang baik, yang saya percaya yakin, dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Every good and perfect gift comes from above. Dan saya mau katakan bahwa saya mengertinya kalau kamu tidak dapat the good and perfect, bukan datangnya dari Tuhan. Lalu bagaimana bisa datang ke hidup kita hal-hal yang tragis ini? Masih ingat kalau kita baca di Ayub 1 sama ayat 1 sampai ayat 1 yang ke-8 sampai 12 dikatakan bagaimana ada satu realm, ada satu konversasi antara Tuhan dengan iblis di spiritual realm. Oke, ada sesuatu yang terjadi di atas. Dibilangnya apa? Kita tulisnya, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Have you considered Ayub? Tuhan mengatakan kepada iblis, sebab tiada orang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh, jujur, takut pada Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan apa di ayat 9? Apakah yang tidak dapat? Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar di sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti membutuhkan engkau di depan. Kalau kamu akan, bagaimana bisa datang tragedi ini di dalam hidup kita? Harus dapat permission dari Tuhan. Harus dapat permission dari Tuhan. Kalau kamu akan dihadapi sesuatu yang kamu tidak bisa handle, saya yakin Tuhan akan stop jalannya. Kalau ada sesuatu yang akan terjadi yang satu beyond kemampuan kita, Tuhan pasti akan tutup musibahnya. Karena saya masih ingat ayat yang di 1 Korintus 10 ayat 13, saya nggak tahu, gitu. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan apa teman-teman? Yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Oke? Yang kita alami tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi kalau sampai masuk ke dalam tragedi tadi bisa masuk ke dalam hidupnya Ayub, artinya apa teman-teman? Tuhan tahu persis bahwa Ayub bisa handle the problem. Tuhan tahu persis bahwa Ayub bisa handle the tragedy. Benar? Oke? Semua yang tadi kita dengar dari cerita Ferdi, bagaimana dia sakit TBC dan juga harus operasi keluar masuk rumah sakit. Saya yakin masih bisa dia
handle, masih bisa dia alami. Apa yang saya alami pada tahun 2012 Desember, saya yakin saya sudah di-equip dengan apa yang Tuhan berikan selama hidup ini untuk saya bisa handle, karena tidak akan melebihi kekuatan saya. Tuhan bukan penyebab your drama. Okay? Every good and perfect gifts has come from above. Yang kedua, Tuhan izinkan karena dia punya tujuan. Tuhan izinkan karena dia punya tujuan. Kita lihat di Roma 8 ayat 30 dikatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Apa yang Tuhan mau sih, teman-teman, buat kita semua? Agar kita dimuliakan. Ada untuk kita dimuliakan, ya, teman-teman. Betul? Halo? Dimuliakan oleh Tuhan. Oke? Tapi sebelum dimuliakan kita harus siapa? Harus dibenarkan. Dan sebelum kita dibenarkan, kita harus dipanggil. Betul? Kita harus dipanggil. Dan sebelum kita dipanggil, karena kita harus mengalami apa? Drama, betul? Mengalami struggle. Kadang, saya nggak bilang semua orang mengalami ini. Kadang-kadang ada orang yang bandel banget, yang nggak mau nurut. Teman-teman di sekitar bilang, lu nggak boleh begitu, jangan lo, itu bahaya. Tapi kita tetap melatih juga, sehingga kita ada problem sendiri, betul? Dan kadang kita tidak cari Tuhan sampai ada hal yang tragis dalam hidupmu. Kalau kita tidak kehilangan kerja, kalau seandainya teman-teman besok yang udah sangat cinta sama Kristus atau disuruh pulang ke Indonesia, apa yang Anda lakukan? Enggak, pasti begitu dengar langsung berlutut, amin. Tuhan, tolong aku, tolong aku. Oke, kalau seandainya tadi cerita Fabi sih, kalau seandainya Ferdi tidak didiagnose dengan dengan benjolan sana sini, dia tadi bilang apa? Tidak cari Tuhan, kan? Dia dipanggil sama diberi kesempatan, tapi dia tidak mencari Tuhan, bukan? Walaupun at the end dia dipanggil dan dia merespon. Bagaimana kalau dokter tidak diagnose kita dengan terminal sickness? Kita mungkin tidak akan cari Tuhan. Kalau kita tetap jalan di jalan yang biasa kita jalani, kalau kita tetap jalan di jalan yang biasa kita jalani, kalau kita tetap lakukan apa yang biasa kita lakukan, sampai suatu hal yang tragis datang di hidupku, yang reminds kita, untuk mengingatkan kita kalau kita perlu seseorang, bahwa kita perlu seseorang untuk menolong. Tolong aku lewati tragedi, lewati kesakitan, lewati satu hal yang aku tidak punya jawaban. Isu sekarang datang, kadang jadi jalan untuk kita dengar Tuhan memanggil kita. Isu sekarang datang untuk merubah jalan kita. Saya yakin nanti pulang, saya nggak tahu nih, tadi saya dapat kabar bahwa ada Selwyn, tempat distrik saya tinggal, ada apa tadi istilahnya, state emergency, ya, ada state emergency. Saya bakal mau nggak mau mungkin jalan yang biasa saya pulang harus detour, mungkin. Ini kadang-kadang is good thing to be detour, benar nggak sih? Kalau kita kebiasaan melakukan dosa atas dosa, oke? Ada roadblock,
kepergok, ketangkep, ketahuan. Kadang-kadang membuat kita berubah jalan, gitu, menghindari dari jalan tersebut. Oke, jadi untuk kita dimuliakan, kita harus dibenarkan dulu. Untuk kita dibenarkan, kita harus dipanggil. Dan untuk dipanggil, jangan takut teman-teman kalau kita akan kadang-kadang mengalami ada yang nama tragedi atau isu. Tidak semuanya, tapi some people do experience. Yang ketiga, Tuhan izinkan karena Dia mau bangun karakter kita. Tuhan lebih mau bangun ini daripada kesenanganmu. Masih dengar nggak teman-teman? Halo? Tuhan lebih interested bangun karaktermu daripada bangun kesenanganmu, daripada bangun kenyamananmu. Dia mau kita dewasa spiritually, mau kita punya karakter seperti Kristus, yaitu perfect. Roma 8:29 dikatakan, sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tuhan mau kita bangun karakter kita. Mungkin kita sedikit sebelum-sebelumnya sedikit-sedikit cengeng, sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit khawatir, sedikit-sedikit kayak dunia mau runtuh di atas kita. Oke, tapi kita semua pasti harus mengalami yang namanya ujian. Halo? Kita semua pasti mengalami ujian, teman-teman. Kalau sekolah pasti ada mengalami ujian. Kalau dalam segala hal harus mengalami ujian. Dan saya yakin bahwa ujian tidak nyaman, tapi ujung-ujungnya ada sesuatu yang dibentuk. Nah, ada sesuatu yang terjadi, ada sesuatu yang mengalami sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Bayangkan kalau kita treat Tuhan seperti genie in a bottle. Halo? Oh, genie in a bottle, teman-teman? Apa? Aladin gitu ya, jadi film Aladin. Kalau misalnya Tuhan, aku mau mobil baru. Oh, yang mobil baru. Tuhan mau ini, semuanya. Oh, ini, mau yang. Tuhan mau ini. Oh. Tapi Tuhan mau tes kita, gitu. Tes kita menunggu, tes kita untuk bekerja dengan lebih keras, tes kita untuk tahu mana prioritas, tes kita untuk money management. Halo? Betul, teman-teman? Karena dia mau bentuk karakter kita. Bayangkan kalau Tuhan seperti genie in a bottle, semuanya mudah dan nyaman. Dan satu hal, begitu kita pelajari apa yang harus kita pelajari, sooner dia akan taruh kita di level yang baru. Yang tadinya biasanya cengeng, takut, khawatir, begitu ada ujian, dia tetap tegar. Dia tidak marah sama Tuhan, dia tidak kecewa sama Tuhan, dia tidak menyalahkan semua sama Tuhan. Ingat, every perfect and good things comes from. Yang terakhir, teman-teman, yang terakhir, Roma 8 ayat 2. Semua udah tahu ya? Apa? We know, kita tahu. Itu ayat itu kalau Anda buka kata-kata pertamanya itu. Kita tahu. Semua tahu? Udah ya, kita skip aja ya. Semua tahu ya? Kita tahu bahwa semua bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Benar? Semuanya. We know. Kita tahu. All things works together untuk mendatangkan kebaikan. Kelihatannya painful saat ini, tapi sesuatu yang good akan terjadi untuk Anda dan saya. Finally, setelah kita lihat sampai 38 pasal ke-38, kembali ke temannya Ayub, cerita Ayub. Setelah sampai ke pasal 38, saya udah selesai. Finally, sampai pasal ke-38, sepanjang itu
teman-temannya Ayub berbicara. Ayub juga berbicara. Dan akhirnya Tuhan yang restore. Dan Tuhan yang restore. Sesudah ayat 38. Segitu panjang manusia spekulatif. Setelah segitu panjang manusia berasumsi, segitu panjang manusia nebak-nebak, teman-teman Ayub, tapi satu simple statement dari Tuhan. Ayat 42. Tuhan memulihkan apa yang sudah hilang. Satu hal, tahun 2001 saya sama istri sempat dikaruniai seorang bayi tahun 2001 atau 2002. Tapi ceritanya nggak panjang, bayi tersebut ceritanya nggak panjang, hanya 3-4 bulan, ya sekitar 3-4 bulan, oleh dan tahu persis. Dan anak kita ke guguran, bayi kita ke guguran. Dan saat itu hubungan kita amat sangat parah. Aku di Indonesia, oleh di New Zealand. Aku di New Zealand, oleh di Singapura. Lalu kita bertemu, yang ada cuma konflik after konflik, tragedi after tragedi. Habis itu saya di New Zealand, saya di Indonesia, dia di New Zealand. Pokoknya hubungan lumayan runyam. Tapi kita cuma satu hal, tetap goes right with God. Saya saat itu mungkin agama berbeda, tapi I believe there is a God that look after me. Selama dokter bilang, setelah guguran tersebut, setelah dicek, rupanya rahim Olin secara medical tidak mungkin bisa beranak, tidak mungkin bisa hamil, tidak bisa mungkin menjadi seorang anak. Jadi itu yang kita terus pegang, itu yang kita terus percaya. Ya, just you and me, aku sama dia berdua till the rest of our life. Jadi everything yang kita plan, everything yang kita dream, everything yang kita lakukan, everything yang kita save, cuma mikir kita berdua doang. Tapi pada saat Tuhan mau restore, pada saat Tuhan mau memulihkan apa yang sakit di dalam kita, pada saat Tuhan mau menyembuhkan apa yang retak di antara kita, Dia give you a double restoration. Dia give you a double restoration for your trouble. Dan saya mau ajak teman-teman, mari teman, you stick to the right path, stick sama the right way. Jangan belok kanan, jangan belok kiri. Maksud saya adalah melakukan hal-hal yang kompromi, melakukan hal-hal yang sinful, melakukan hal-hal yang dibenci sama Tuhan, melakukan hal-hal yang jelas-jelas salah. Stick to the right path. Walaupun tragedi kita alami, bounce back. Walaupun difficulties yang kita alami, bounce back. Sebetulnya Tuhan cukup dengan restore kita satu kali. Tapi Tuhan yang kita sayangi, Tuhan yang menyayangi kita lebih dahulu, mau restore kita dahulu. Mari kita doakan Allah. Terima kasih Bapak buat hari ini. Kami bersyukur untuk janji-Mu yang begitu luar biasa di Alkitab ini. Kami bersyukur Engkau masih peduli sama kami, karena kami melihat dari cerita Ayub
tragedi yang Ayub alami, Tuhan yakin betul bahwa Ayub sanggup melewatinya, sehingga Ayub diberi kekuatan yang ekstra. Ayub diberi kesabaran yang ekstra, dan di dalam segala hal ia tidak berdosa, ia tidak menuntut, tidak menuduh engkau. Jadi terima kasih Bapak untuk semua hidup kami, semua yang ada di sekeliling kami, semua berkat-berkat-Mu yang ada. Walaupun kami tidak meminta sebanyak ini, tapi I thank God, Kau tidak pernah forsake us, nor leaving us alone. In Jesus' name, haleluya. Amin. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, Dia disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku.